Halo semuanya, selamat datang. Saya antusias banget nih hari ini untuk memandu Anda membedah dasar-dasar dari dinamika lingkungan di sekitar kita. Kita juga bakal cari tahu gimana sih caranya kita bisa secara strategis merespon berbagai ancamannya. Nah, sebagai pengantar resmi, ini adalah materi perkuliahan mitigasi bencana dan adaptasi perubahan iklim dari Program Studi Perencanaan Wilayah dan Kota, Universitas Islam Bandung, dengan materi definisi dan parameter iklim dan cuaca. Lewat sesi kali ini, kita bakal mengupas tuntas konsep-konsep kebencanaan ini ke dalam obrolan yang terstruktur, menarik, dan gampang banget dipahami. Jadi, santai saja meski Anda baru pertama kali belajar topik ini. Yuk, kita mulai perjalanannya. Oke, mari kita lihat apa saja yang akan kita bahas hari ini. Pertama, kita punya definisi iklim dan cuaca, lalu parameter pengukurnya, lanjut ke dampak perubahan iklim, ketimpangan risiko dari temuan IPCC, lalu mitigasi dan adaptasi, dan pastinya kita tutup dengan rangkuman. Bagian pertama, definisi iklim dan cuaca. Pernah nggak sih Anda mikir apa sebenarnya beda cuaca di luar sana sama iklim secara keseluruhan? Kita sering banget kan dengar dua kata ini dipakai bolak-balik sembarangan. Padahal jelas beda. Ada satu analogi brilian yang saya suka banget buat ngejelasin ini. Coba bayangkan cuaca itu kayak mood atau suasana hati Anda hari ini. Sifatnya berjangka pendek, lokal, dan gampang banget berubah. Pagi bisa cerah ceria, sore tiba-tiba hujan badai. Nah kalau iklim itu ibarat personality atau kepribadian Anda. Ini adalah karakter asli, jangka panjang, yang terbentuk dari rata-rata kondisi Anda selama puluhan tahun. Coba perhatikan ilustrasi ini. Kelihatan banget kan bedanya di skala ruang dan waktu? Cuaca itu mungkin cuma mencakup satu kota aja, dan umurnya super pendek, kurang dari 24 jam. Sementara iklim, wow, cakupannya luas banget. Bisa satu negara, benua, bahkan global. Dan ngukurnya tuh butuh waktu lama, rata-rata 30 tahun ke atas. Benar-benar beda kelas skalanya kan? Bagian kedua, parameter iklim dan cuaca. Sebagai calon perencana wilayah nih, kita harus paham gimana cara kerja dan cara mengukur kepribadian lingkungan kita tadi. Coba lihat tabelnya, mengukur suhu udara itu penting banget untuk kita mendesain kenyamanan termal sebuah kota. Terus curah hujan, ini mutlak ya buat tata air dan mitigasi banjir. Angin, itu krusial buat desain ventilasi kota biar udaranya nggak mandek. Jadi, angka-angka ini bukan sekedar info perakiraan cuaca di TV. Ini benar-benar fondasi buat ngebangun tata ruang yang aman. Bagian ketiga, perubahan iklim, definisi, dan dampaknya. Nah, disinilah keseimbangan alam mulai kacau akibat ulah kita sendiri. Pertanyaannya, apa sajakah pengaruh dan dampaknya ketika sistem jangka panjang yang stabil tadi dikacaukan secara masif? Kita harus mulai geser fokus nih dari teori di atas kertas ke realitas yang benar-benar mendesak. Ini bukan fiksi sains masa depan loh, ini krisis nyata yang ada di depan mata kita hari ini. Nah, yang benar-benar menarik dari visual ini adalah gimana pemanasan global itu sebenarnya bekerja. Secara sederhana, radiasi matahari masuk ke bumi, dan idealnya panas itu dipantulkan lagi ke luar angkasa. Tapi karena emisi gas rumah kaca kita lagi tinggi-tingginya, kayak karbon dioksida dari pabrik dan deforestasi, atau metana dari peternakan yang tergambar lewat ilustrasi sapi itu, panasnya jadi terperangkap di atmosfer kita. Kayak pakai jaket tebal di siang bolong, efeknya suhu global kita naik drastis. Akibat panas yang terperangkap itu, dampaknya benar-benar serius dan beruntun. Sistem hidrometeorologi kita jadi kacau balau. Kita ngomongin cuaca ekstrim, frekuensi banjir bandang yang makin gila. Sementara di tempat lain malah kekeringan panjang yang memicu krisis air bersih. Terus suhu ekstrim ini juga langsung bikin gagal panen secara sistemik. Ini rentakan bencana yang bisa melumpuhkan struktur sosial dan ekonomi kita secara total. Bagian keempat, ketimpangan resiko dan temuan IPCC. Biar lebih paham soal anatomi krisis ini, kita rujuk ke temuan Intergovernmental Panel on Climate Change atau IPCC. Diagram Venn ini secara brilian ngebongkar rumusan risikonya. Bencana itu nggak murni takdir alam semata loh. Bencana atau risiko itu baru terjadi kalau tiga hal ini ketemu. Pertama ada ancaman dari alamnya, kedua ada keterpaparan, yakni posisi manusia atau aset di lokasi tersebut, dan ketiga harus ada kerentanan. Kalau ada ancaman badai, tapi masyarakatnya tangguh dan gak rentan, ya risiko bencananya bakal sangat-sangat kecil. Jadi, poin yang paling krusial di sini ada pada kata kerentanan atau vulnerability. Ini soal kecenderungan sebuah kelompok untuk mengalami dampak negatif. Dan literatur kita ngasih tahu sebuah fakta objektif yang cukup miris. Dampak bencana itu jatuhnya nggak merata. Kelompok marginal sering terdorong tinggal di daerah rawan bencana, karena mereka nggak punya akses ke lahan yang aman. Sementara yang ekonominya kuat bisa pindah ke tempat aman. Ini ketidakadilan iklim yang nyata banget, di mana mereka yang paling minim bikin emisi justru menderita paling parah karena nggak punya fasilitas untuk beradaptasi.
Bagian kelima, mitigasi dan adaptasi bencana. Terus, solusinya gimana dong buat ngadepin resiko segede itu? Ada dua strategi utama, dan orang sering banget kebalik-balik nih, jadi mari kita perjelas sekarang. Mitigasi itu fokusnya mencegah akar masalah. Kita mati-matian ngurangin emisi gas rumah kaca biar krisisnya nggak tambah parah. Nah, kalau adaptasi, itu bentuk pengakuan kalau perubahannya udah terlanjur terjadi. Jadi kita menyesuaikan diri dan ngebangun ketangguhan biar bisa survive dan pulih dari dampak yang udah nggak bisa dihindari. Contoh praktisnya begini, kalau dalam perencanaan wilayah, mitigasi berarti kita dorong transisi ke energi terbarukan, perbanyak transportasi massal, dan reforestasi. Kalau adaptasi, kita desain infrastruktur fisik yang tahan iklim, misalnya meninggikan tanggul laut, atau nerapin sistem peringatan dini bencana yang efektif di desa-desa. Nah, seorang perencana yang jempolan pasti bakal ngabungin kedua strategi ini di lapangan. Bagian keenam, rangkuman materi. Oke, mari kita rekap perjalanan kita. Kalau ada 5 poin yang harus banget Anda ingat hari ini dia. Pertama, cuaca itu mood sesaat, iklim itu personality jangka panjang. Kedua, ngukur suhu dan curah hujan itu super vital buat bikin tata ruang. Ketiga, gas rumah kaca mengacaukan iklim dan memicu cuaca ekstrem. Keempat, risiko bencana itu diperparah oleh kerentanan sosioekonomi. Ini bukan murni bencana alam aja. Dan kelima, penanggulangan selalu butuh 2 jalan, mitigasi buat ngerem emisi dan adaptasi buat melindungi warga. Sebagai penutup, saya mau ninggalin satu pertanyaan nih buat Anda renungkan. Lewat semua ilmu ini sebagai calon perencana wilayah, gimana sih cara Anda nanti mendesain kota masa depan yang nggak cuma sekedar rendah emisi karbon, tapi juga adil dan benar-benar melindungi mereka yang paling rentan terhadap krisis ini? Silakan dipikirkan ya, karena itu adalah tantangan dan tanggung jawab terbesar buat Anda di abad ini. Terima kasih banyak udah nyimak sesi ini, semoga wawasannya bermanfaat.